Hai guys, jumpa lagi dengan gua di channel Face Cyberwolf. Oke, hari ini gua akan bahas sebuah komponen PC lagi ya guys. Dan kali ini komponennya adalah DVD ya. DVD driver internal ya. Ini lebih disebutnya begitulah. Jadi pertanyaannya sih, apakah DVD driver internal ini masih worth it kah di tahun 2021 ini guys? Itu sebuah pertanyaan ya. Oke, dan gue akan bahas, gue akan jelaskan untuk perangkat yang satu ini. Sebenarnya di tahun ini tuh saya tidak bilang ini tidak worth it ya, dan saya juga tidak bilang ini worth it. Jadi yang saya bahas dan saya akan jawab itu adalah balik lagi dari kita pribadi ya, tergantung kebutuhan guys ya. Jadi kebutuhan kita seperti apa dulu. Misal ya setiap kebutuhan beda-beda ya, dan saat ini juga masih ada ya, dan masih banyak juga yang pakai DVD driver seperti ini guys ya. Terutama biasanya yang untuk di bidang kerjaan ya, untuk kebutuhan kerjaan gitu, atau tugas-tugas sekolah gitu ya, seperti kayak di warnet gitu kan, masih suka pakai kayak gini biasanya ya. Atau yang suka desain, editing gitu ya, ini masih kepake guys ya. Tapi buat gaming bisa nggak bang? Itu sebuah pertanyaan juga dari temen gua ya guys. Dan gue akan jawab, sebenarnya buat gaming nggak masalah juga ya, bisa-bisa aja sebenarnya. Dan fungsinya sebenarnya mau DVD internal atau DVD eksternal sekalipun, fungsinya sama aja gitu ya. Ini buat ngebaca gitu, buat install gitu kan, buat install software CD ya, berbentuk kepingan CD, atau orang sekarang bilang DVD gitu ya. Kalau yang udah seperti kayak ke video dan lain-lain gitu. Tapi ya balik lagi ke kebutuhan kita ya pastinya setiap PC itu wajib harus ada perangkat seperti ini. Cuma balik lagi, kalau sekarang itu kan kebanyakan orang udah pakainya DVD yang eksternal ya, yang kayak gini udah nggak zaman kak. Ada yang bilang kayak gitu, soalnya lebih simpel gitu. Kalau DVD eksternal itu dia simpel, jadi bisa dicabut, dipasang sesuka keinginan kita ya, sesuka hati kita. Pada saat kita butuh ya kita pasang, pada saat sudah belum dibutuhkan lagi ya kita bisa cabut, bisa simpan gitu. Tapi kalau DVD ini kan nggak cabut pasang gitu ya, jadi ini selalu terpasang, sifatnya begitu. Dan karena ini internal ya, ini sistemnya harus di dalam pemasangan kabel gitu. Dan ini tuh ada dua tipe ya, dua jenis. Yang pertama itu yang tipe jadul itu si soket kabel colokannya itu masih sistem ATA ya, masih soket lama gitu, ukuran besar. Dan yang tipe kedua itu yang modernnya ya, yang tipe sekarang itu yang model SATA ya, seperti harddisk gitu kan. Harddisk juga sekarang SATA, dan di TV internalnya juga sekarang sudah ada yang tersedia soket SATA ya, jadi bisa pakai kabel SATA guys ya, nggak perlu ribet lagi. Cuman permasalahannya bedanya kalau internal seperti ini tuh harus dipasang di dalam guys ya. Kalau mau dipasang di luar bisa aja sih, tapi ya kita ngakalin ya, ntar ada di langkah kedua. Ini gua pembahasan di langkah pertama dulu. Balik lagi tergantung kebutuhan, soalnya buat gaming atau buat kerjaan, buat apapun ya fungsinya sama sebenarnya, cuman beda sifat aja ya. Kalau eksternal itu kan di luar, internal itu di dalam, perbedaannya itu aja ya, agak sedikit simpel dan agak sedikit ribet gitu ya caranya gitu. Cuman balik lagi dari secara physically, dari PC kalian juga. Sebenarnya kalau PC kalian kebutuhan untuk game ya, bisa juga asal si casingnya itu ada ini dudukan buat tempat ya, ada space buat si DVD ini tersimpan ya, dan bisa dicolokkan ke dalam, menghubungkan ke motherboard dari SATA-nya gitu. Tapi kalau zaman sekarang kan model semakin baru ya, ada yang casing gamingnya itu yang benar-benar udah nggak ada space atau nggak ada tempat buat ini. Jangankan buat DVD seperti ini,
buat dudukan harddisk aja sekarang cuma space-nya ada satu guys ya. Kalau yang keluaran sekarang ada yang satu gitu. Kalau dulu kan banyak ya, kita bisa pakai double harddisk gitu ya, dudukannya ada banyak, bisa 3 buat harddisknya, terus yang satu yang 2 laginya bisa buat ini gitu, bisa pasang 2 lagi ininya guys ya. Kalau yang casing jadul atau casing standar kan kayak gitu. Tapi ada juga casing gaming yang ada dudukan buat ini, ada guys. Kalian bisa cek aja di Google ya, banyak tipe-tipe model-modelnya ya, jenisnya. Tapi bagaimana untuk kalian yang memakai casing gaming kayak contoh misal Armageddon atau merek lain, merek apa ya, Infinity atau apapun lah yang modelnya itu, ya ambillah salah satu contoh ya, yang tutup casingnya itu sekarang itu yang model tempered glass ya. Yang model tutup casing tempered glass itu ya sekarang sih kebanyakan udah nggak ada dudukan buat ini, nggak ada space ya. Dan yang gua pakai ini juga, PC yang gua ini space buat harddisk cuma satu, antara harddisk atau untuk SSD itu aja ya. Kalau misalnya mau pasang double harddisk ya gua bikin dudukan lagi gitu, ngakalin lagi. Itu aja. Jadi sebenarnya dibilang worth it ya masih tergantung, balik lagi dari casing CPU kalian yang pakai gitu, apakah ada dudukan ininya atau enggak. Nah sekarang untuk langkah kedua ya, pembahasan yang kedua, bagaimana caranya bang biar misalnya gua punya misalnya di rumah perangkat DVD internal ini, tapi casing gua udah tempered glass, udah nggak ada dudukan buat ini ya. Paling opsinya adalah caranya gitu ya, caranya kita bikin dudukan sendiri gitu, kita ngakalin gitu ya. Gua kasih pilihan, ada opsi 1, ada opsi kedua, ada juga opsi ketiga. Kalau yang ketiga kita bisa ya mungkin mau posisinya di mana yang enak ya, supaya si DVD ini bisa ditaruh di atas casing, tapi mau nggak mau si buat ntar nyambung colokan ke SATA-nya itu kita harus dibolongin si casingnya itu ya, dibolongin sedikit. Tapi kalau itu sih sifatnya ya jadi agak sedikit ngerusak gitu ya, ngerusak buat casing atas kita jadi sedikit dibolongin. Sebenarnya nggak ngerusak juga ya kalau kita pembuatannya rapi gitu ya, di lubangnya rapi. Cuman balik lagi, kalau misalnya kalian beli casingnya baru gitu, kalian pikir-pikir lagi. Kalau menurut gua lebar sih ya, tapi kalau menurut kalian nggak lebar ya silahkan, mau dibolongin, dilubangin silahkan. Tapi kalau gua sih kasih dua opsi ya, yang supaya tidak tanpa harus bikin lubang gitu di casing PC kita ya. Langsung saja ke contoh opsi yang gua kasih tahu ini guys. Jadi opsi yang pertama itu gua kan pakai casing yang Armageddon gaming ini, tidak ada ini ya, space atau tempat untuk si DVD driver internal ini ya. Jadi opsi yang gua pakai untuk install software apa gitu ya, menggunakan harddisk internal ini biasa di samping kalau gua ya, di samping casing. Tapi mau nggak mau ya gua buka tutup casingnya ya, jadi supaya si kabelnya itu bisa nyambung ke dalam. Atau bisa juga cara lain pakai opsi yang kedua, di belakang ya. Kalau ini kan di samping. Kalau di belakang tuh persis di sini guys ya, di bawah. Nah, jadi bisa juga dibuat ini ya, dicopotin lagi satu slot lubang ini ya. Kan gua lepas 2 slot ini buat dudukan port kabel VGA. Bisa juga kalau buat satu lagi yang paling bawah, paling ya deket power supply, buat nyambungin kabel ke slot soket ini, harddisk internal ini guys ya. Jadi ini posisinya disimpan di belakang sih, jadi bikin dudukan lagi sih, bikin dudukan lagi ya. Cuma agak ribet dikit sih kalau di belakang ya. Cuman ini harus lepas si ini slot ini satu, buat si kabel SATA-nya bisa dimasukin ke luar lewat belakang, tapi si DVD-nya di posisinya paling belakang ya, bikin dudukan lagi. Tapi kalau di samping sih nggak harus bikin dudukannya, paling ada space aja buat
ini ada tempat buat naruh si DVD ini sih. Itu aja sih paling gua ngakalinnya seperti itu ya. Oke, sudah jelas ya. Jadi dua opsi yang tanpa harus sedikit merusak casing ya. Ya paling lewat samping tapi kita buka tutup. Jadi si tempered glassnya dibuka. Atau opsi yang kedua lewat belakang. Kalau lewat belakang ya si tutup slot cadangan kita sedikit cabut, nggak usah cabut full sih ya, cabut setengahnya aja kan itu lentur ya, elastis dari kawat ya, semacam bahan kayak plat kawat gitu, jadi bisa ditekuk dikit hanya untuk bisa masuk kabel SATA yang kecilnya sama kabel SATA yang rada gedenya yang dari power supply nya. Itu aja sih kalau dari gua, dan ya bikin dudukan sendiri paling kita supaya ini bisa ada tempat ya buat bersandar gitu. Itu aja sih. Jadi dan kalau misalnya kalian punya DVD eksternal ya itu lebih bagus, tanpa kalian harus berpikir untuk merubah segala sesuatunya. Kalian tinggal colokin aja USB, karena di luar casing itu kan nggak ada colokan USB ya. Itu saja. Cuman kalau yang kalian punya tipe DVD drive seperti ini internal ya paling gua kasih opsinya begitu kalau untuk casing yang tanpa ada dudukan seperti ini. Tapi kalau yang casing kalian ada tempat seperti ini ya udah nggak usah pusing, tinggal pasang aja gitu kan. Itu aja sih. Intinya ya fungsinya sama, cuman beda caranya aja sedikit gitu. Itu aja sih ya. Jadi kalau dibilang ini masih worth it banget untuk casing yang ada dudukannya. Tapi kalau untuk casing yang nggak ada dudukannya ya kurang worth it, balik lagi gitu. Kita harus ngakalin gitu. Jadi sedikit dimodifikasi si casing isi kita gitu ya. Itu saja sih. Jadi pembahasan dari gua ya guys. Dan ini kan optik gitu ya. Cuman kalau DVD internal ini sekarang harganya murah banget guys ya. Yang barunya sekitar 150 bisa sampai 200 ya. Kayak merek Samsung, LG ya. Atau merek yang ada merek gitu ya. Tapi kalau yang secondnya itu murah, bisa nyampe 50.000. Kalau ditawar bisa ini sampai 45.000, murah banget gitu. Dan kalau gua ada ya eksternal ya. Nah kalau eksternal kan seperti ini guys ya. Gua beli merek Asus ya, ada kabel datanya juga. Nah ini kan USB ya, jadi bisa dicolokin di sini dan di USB tanpa harus mengganggu casing kita ya guys. Nah, jadi gua ada dua sih ya. Cuman kalau yang DVD eksternal itu emang harganya mahal, pasti jauh daripada yang internal ya. Yang Asus ini aja bisa sampai 300 lebih harganya. Tapi ada juga yang 200 lebih, ada merek kayak Samsung, LG gitu ya. Tapi kalau ini murah, yang secondnya aja ya 50. Kalau kalian mau pengen beli second ya silakan 50. Oke, itu aja ya guys pembahasan dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sedikit review saja ini ya masalah tentang DVD driver untuk PC kalian. Oke, itu aja guys. Terima kasih. Salam dari gua. Bye bye.